teman-teman semuanya, ibu bapak yang berbahagia. Izinkanlah saya pada kesempatan ini berdiskusi atau sharing mengenai beberapa aspek GMP. Kita semua sudah tahu, terutama kalangan industri dan profesional, apa itu GMP. Nah, di bidang farmasi dan makanan itu ada ISO, ada CPOB, ada CPOTB, ada CPKB, CPMB dan sebagainya. Nah, aspek yang tidak banyak disinggung, didiskusikan yaitu bagaimana dokumentasi itu dibuat lebih mudah, lebih cermat dengan menerapkan teknologi dokumentasi database digital. Nah, kalau kita tidak menggunakan itu, dokumentasi menjadi tidak mudah. Tumpukan-tumpukan dokumen, apalagi dalam bentuk hard copy, itu sungguh akan memusingkan personel yang bertugas. Ada beberapa banyak kelompok data dokumen yang harus dibuat pada CPKB. Itu ada sekitar 120, tapi yang banyak datanya itu merupakan catatan-catatan, belum termasuk lagi penyimpanan data itu. Untuk mengatasi masalah ini, dokumentasi memang perlu dipikirkan untuk menerapkan aplikasi database digital yang terstruktur. Ada beberapa jenis, Microsoft Access, Microsoft Box Pro, Microsoft macam-macam ya ada di situ. Nah, pada kesempatan ini saya, Ketut Ritiasa, ingin sharing mengenai CPKB Plus yang saya bangun dari tahun 2016, direvisi, diuji coba terus sehingga sampailah akhir tahun 2020 sudah lumayan dapat diterapkan dan memberikan banyak manfaat. Nah, selain hobi mengenai programming komputer, desain grafis, pengalaman teknis substansial sangat mendukung kegiatan saya dalam membangun database ini, database dokumentasi CPKB. Nah, saya pernah dipercaya menduduki beberapa jabatan di Badan POM dan kemudian sebagai Ketua Delegasi ICCSQ, CPWG di ASEAN ya. Badan POM selain juga ISO mendorong penggunaan paperless atau menerapkan dokumentasi digital, Badan POM juga peraturannya membolehkan ya, ada pada petunjuk operasional dari CPKB. Marilah kita mulai. Bagaimana sih kira-kira bentuknya daripada CPKB Plus itu? Kita aktifkan SAM control panel, kemudian buka browser, katakanlah Google Chrome.
Nah, ini control panel sudah aktif. Nah, ini kalau kita tinggal mengaktifkannya dua saja. Nah, yang lain, menu yang lain tidak perlu diaktifkan karena itu tujuannya bukan untuk ini. Di sini sampai berwarna hijau, yaitu Apache dan MySQL. Dan kemudian control panel ini kita minimize dengan mengklik tanda minus di pojok kanan atas. Ya, itu kita klik. Selanjutnya kita buka browser. Saya biasanya menggunakan Google Chrome. Nah, pada kotak alamat URL yang di atas ketik untuk kalau kita bekerja di komputer server atau lokal, ketik 127.0.0.1 plus kemudian enter. Akan muncul halaman pertama, tampilan pertama daripada CPKB Plus. Pada tampilan pertama, perlu kita perhatikan di situ ada menu aktif pada dua baris, yaitu baris yang sebelah atas itu mengenai info ringkas mengenai database ini, aplikasi ini. Kemudian baris di bawahnya itu mengenai CPKB Plus yang dibagi-bagi menjadi 5 bagian. Paling bawah dalam kotak hitam itu saya menuliskan saya mulai membangun ini kotak KT sejak tahun 2016. Nah, ini info ringkasnya. Ya, mungkin nanti bisa dilihat kalau sudah ada di komputer. Nah, di sebelah kanannya itu ada kode-kode dengan huruf, 3 huruf besar masing-masing. Nah, setiap dokumen itu harus diberi kode karena masing-masing dokumen itu harus mempunyai ID atau kode yang beda, tidak boleh ada yang double atau duplikat. Itu saya beri kode huruf, kemudian di belakangnya angka. Nah, untuk POB, instruksi kerja dan sejenisnya yang datanya tidak banyak, itu nanti kodenya kita buat secara manual. Tetapi untuk catatan-catatan yang jumlahnya terus bertambah dari hari ke hari, bisa nanti mencapai ribuan, puluhan ribuan, mungkin juga jutaan. Nah, itu kodenya di depan tetap pakai kode awalan 3 huruf kapital, selanjutnya angka yang akan bertambah secara otomatis. Nah, kita coba buka pada halaman pada CPKB bagian pertama. Nah, ini kalau kita masuk ke sana kita harus login. Nah, nanti login account-nya itu akan diberikan oleh admin. Jadi karena untuk security daripada database ini tidak semua orang bisa membuat account sendiri, tapi diberikan oleh admin, dan admin bertanggung jawab mengenai hal itu. Passwordnya dibuat terenkripsi supaya benar-benar security-nya tinggi. Nah, kalau dia lupa, admin maupun si yang punya account tidak akan tahu apa passwordnya, karena di dalam database passwordnya itu sudah diacak, tidak bisa terbaca
bahasa-bahasanya. Nah, kemudian bagian 1 itu, di bagian 1 itu ada bagian personalia, kemudian ada bagian bangunan dan fasilitasnya, ada hygiene dan sanitasi. 4 itu ya. Nah, itu ada bangunan, bagaimana di situ melakukan suatu pembasmian hama ya pada bangunan itu. Nah, kemudian bagian kedua itu peralatan. Nah, peralatan itu ada POB-nya, prosedur operasional baku. Nah, kita lihat aja, ambil contoh saja peralatan. Nah, kalau menu aktif misalnya pemeliharaan peralatan itu kita klik, maka muncul list data. Di sini karena ini merupakan suatu contoh saja, semua data ini bukan data yang sesungguhnya. Nah, itu adalah list. Nah, di list itu akan muncul, di situ ada berapa jumlah dokumen yang sudah dibuat, rekodnya untuk tiap-tiap jenis dokumen. Nah, kalau mau menambah data, klik bagian tambah data di bagian atas, akan muncul form persis seperti apa yang terdapat dalam buku pedoman tunjuk operasional CPKB. Nah, kita kembali ke sini, ke list. Nah, di list itu bagian atas sekali akan selalu muncul berapa jumlah rekodnya. Di sini baru ada 2, kelihatan 2 karena hurufnya kecil, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, kemudian pada kolom paling kanan itu ada saya sebut aksi. Jadi suatu tindakan yang dapat dilakukan, atau istilahnya operasi yang dapat dilakukan terhadap data yang sudah direkam. Nah, itu ada aksi open atau buka. Ini kalau dibuka akan semua data yang muncul, kita pilih mana yang kita mau buka, itu akan muncul dalam bentuk form sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Badan POM tentang CPKB, tunjuk operasional CPKB. Nah, di sini nanti kalau catatan maupun POP itu ditandatangani, jadi tanda tangan elektronik, itu bisa disimpan nanti pada CPKB Plus bagian kelima yang DB Plus, itu akan disimpan di sana. Nah, ini edit, kita klik edit. Nah, akan muncul juga data mana yang kita mau edit. Katakanlah mau kita edit suatu nama ya, Dedi. Kita mau ganti, salah nih, bukan Dedi tapi Bagio yang ngerjakan itu, yang membersihkan itu. Nah, kita tinggal ganti Dedi dengan Bagio, kemudian klik simpan. Dan nanti akan kembali kepada list. Di situ pada list itu akan ada notifikasi. Ya, kita tunggu. Ya, kita klik. Belum diklik. Simpannya. Yaitu kita klik simpannya, sudah diganti. Kita klik. Ini kita akan kembali kepada list. Nah, di bagian bawah sebelah kiri itu ada notifikasi bahwa perubahan data atau edit sudah berhasil. Nah, sekarang lihat aja di list ini sendiri, maupun nanti kita buka, itu memang sudah berubah menjadi Dedi, sudah berubah menjadi Bagio. Untuk jelasnya nanti kita buka kolom mana, misalnya kita buka, nah itu
Nah, itu edit. Itu juga sudah berubah. Nah, ini. Jadi mudah sekali kawan-kawan, teman-teman semuanya. Kita yang bekerja di industri, teman-teman yang bekerja di industri, tidak terlalu banyak dipusingkan karena kalau data sudah dimasukkan, disimpan, itu akan otomatis dimasukkan ke record, otomatis akan tersimpan ke database MySQL. Tapi kalau ada kesalahan bisa juga diedit. Kalau ingin melihat mencetak, misalnya ada yang membutuhkannya cetakan, tinggal di open terus di print. Nah, di sana di kolom di baris aksi ada paling kanan kan 3 kolom itu, paling kanan ada delete atau hapus. Nah, di sini saya sengaja fasilitas delete itu tidak dibuat karena khawatir sekali kalau nanti ada hal-hal atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab menghapusi data-data itu dari komputer klien. Komputer klien adalah komputer yang tersambung atau ada koneksi atau network dengan server. Nah, kemudian kita bisa mencari. Nah, mencari dengan kolom-kolom atau field yang di atas. Kalau kita bisa mencari nama peralatan, nama apa, kita ketik, kemudian kita cari, search, itu akan muncul semacam form juga, di mana nanti kalau dibutuhkan kita melihat siapa sih yang sebenarnya melakukan itu.